Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Hukum Ketenagakerjaan kelas B pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai outsourcing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Timotius Dwi Pangestu Harmesiuda. Saya Joshua Namorasendia Sibuan. Saya Rian Wayu Kristianto. Saya Cecilia Margaret Angelina. Saya Ilham Khairul Azmi. Dan saya Graciana Talisha. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi. Yang pertama ada pengertian dari outsourcing merupakan penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, outsourcing diperkenalkan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh. Sehingga dalam outsourcing meliputi penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh suatu perusahaan dengan perjanjian pemborongan kepada perusahaan dan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh suatu perusahaan dengan perjanjian jasa. Selanjutnya ada tujuan outsourcing. Yang pertama, mengembangkan kemitraan usaha sehingga satu perusahaan tidak akan menguasai suatu kegiatan industri dari hulu ke hilir. Yang kedua, mendorong terjadinya pendidikan dan alih teknologi dalam bidang industri dan manajemen pengelolaan pabrik. Selanjutnya ada resiko outsourcing. Betapapun baiknya konsep outsourcing sebagai alternatif untuk merespon perkembangan dunia usaha, serta baiknya persiapan suatu perusahaan dalam penerapan outsourcing tersebut, tidak selamanya berhasil dan tetap mengandung sejumlah resiko. Secara umum, resiko outsourcing dapat berupa yang pertama, tidak tercapainya secara maksimal tujuan yang diinginkan, yang kedua, tidak tercapainya sebagian dari tujuan yang diinginkan, yang ketiga, lambatnya pencapaian tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah tahapan awal pelaksanaan outsourcing. Yang pertama adalah penetapan core dan non-core business berdasarkan anggaran dasar PT dan berdasarkan surat keputusan direksi yang menetapkan core bisnis perusahaan. Yang kedua, inventarisasi pekerjaan yang akan di-outsourcingkan. Ketiga, pematangan mengenai konsep outsourcing yang akan ditetapkan. Keempat, inventarisasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan outsourcing. Kelima, analisis pemecahan masalah. Dan keenam, memiliki vendor yang berkualitas dan memenuhi syarat. Selanjutnya ada pembatasan outsourcing. Pada dasarnya pembatasan outsourcing merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penyerahan sebagai pekerjaan kepada perusahaan lain. Persyaratan tersebut meliputi yang pertama pekerjaan yang diserahkan, kedua badan hukum, ketiga perjanjian tertulis, dan keempat perlindungan kerja. Jenis perusahaan outsourcing ada dua. Yang pertama perusahaan pemborong pekerjaan, kedua perusahaan penyedia jasa pekerja. Perusahaan pemborong pekerjaan yaitu jenis perusahaan outsourcing yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Dasar hukum pasal 64, pasal 65 UU nomor 13 tahun 2003 dan Kemenakertrans nomor Kep 220-Men-10-2004. Perusahaan penyedia jasa pekerja yaitu jenis perusahaan outsourcing yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan perjanjian penyedia jasa atau buruh yang dibuat secara tertulis. Dasar hukum pasal 65 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2003.
Contoh outsourcing ada 8. Yang pertama petugas kebersihan, 2 petugas keamanan, 3 customer service, 4 penyedia makanan atau catering, 5 kurir, 6 pengemudi, 7 guru harian, 8 petugas manajemen fasilitas. Lalu di sini ada perbedaan dari karyawan outsourcing dengan karyawan kontrak. Karyawan outsourcing bekerja sesuai dengan job desk yang sudah ditentukan perusahaan outsourcing sendiri dan tidak masuk ke ranah perusahaan yang menggunakan jasanya. Sedangkan karyawan kontrak, tugas dan tanggung jawabnya sudah ditentukan langsung oleh perusahaan pencari pekerjaan. Di sini ada kasus pelanggaran PLN terhadap buruh outsourcing. Kronologisnya, PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkatan PLN masih mempekerjakan hampir dari 100.000 pekerja di seluruh Indonesia, sehingga dengan jumlah tersebut PT PLN jadi raja outsourcing. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja atau disingkat dengan KSPI melakukan perbudakan modern terhadap pekerja alih daya atau disingkat dengan outsourcing, di mana kebijakan PLN tidak membuat karyawan outsourcing sejahtera. Perbudakan modern tersebut dibuktikan melalui 5 hal, yaitu yang pertama, pekerjaan diberikan tumpang tindih, pihak PLN tidak memastikan kejelasan pekerjaan yang menjadi kewajiban buruh outsourcing. Yang kedua, buruh outsourcing bekerja di vendor atau agen. Akan tetapi mereka mendapatkan perintah kerja dari direksi PLN. Yang ketiga, tidak dibayarkannya kelebihan jam kerja pada pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan tambahan. Yang keempat, PLN memberikan pekerjaan di luar kontrak dengan vendor. Kelima, pembayaran tunjangan hari raya atau disingkat dengan THR tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam 10-15 tahun terakhir. Hal tersebut tidak sesuai dengan surat edaran atau disingkat dengan SE Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK 04 angka Romawi 4 tahun 2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan dan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Mengenai hal ini, para pekerja outsourcing sempat berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Juni 2021 untuk melakukan mogok nasional yang pada akhirnya dibatalkan. Karena berdasarkan penjelasan Abdul Bais selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menyatakan bahwa PT PLN telah menginstruksikan para vendor untuk segera membayar kekurangan THR paling lambat tanggal 18 Juni 2021. Kesimpulan, outsourcing merupakan proses memberikan sebagian pekerja kepada penyedia layanan perusahaan. Karya yang diserahkan merupakan tugas pembantu atau non-inti. Outsourcing adalah metode operasi bisnis yang sangat efektif dan efisien karena memberikan banyak manfaat bagi bisnis. Namun, jika outsourcing tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif pada bisnis yang menggunakan pekerja outsourcing. Saran, penulis berharap pihak outsourcing dan pemberi kerja menyepakati kebijakan bersama mengenai pesangon bagi pegawai PKWT dan PKWTT. Namun, saat ini tidak ada peraturan yang mengatur tentang instruksi tertulis yang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pesangon, pengusaha, atau industri. Diharapkan dapat membedakan antara kegiatan inti dan non-inti dan membangun struktur hubungan kerjasama yang menjaga hak-hak pekerja atau buruh. Serta, perusahaan outsourcing harus profesional dan taat hukum agar dapat menjadi mitra bisnis yang dapat diandalkan berdasarkan kompetensi dan produktivitasnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.